Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel. Ini adalah Yamaha R25 terbaru tahun 2025 teman-teman. Jadi setelah perilisannya di tahun 2014 ya, sekarang 2025 dia ada versi terbarunya. Dan ini yang warna biru, kita mau lihat ada apa aja yang baru di motor ini. Pastinya mesinnya baru, desainnya baru, dan semuanya hampir banyak yang baru. Kita lihat detailnya ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas Yamaha R25 tahun 2025 ya teman-teman. Motor ini udah resmi dirilis dengan harga 75 juta rupiah OTR Jakarta. Yamaha R25 terbaru ini berarti resmi menjadi generasi ketiga setelah perilisan versi pertama di tahun 2014 sebelumnya. Di apa aja perubahan di motor 250cc Yamaha ini? Apakah motor ini menarik untuk dibeli? Yuk langsung aja kita lihat reviewnya secara lebih mendalam. Ya, jadi ini dia Yamaha R25 terbaru teman-teman tahun 2025. Dan per video ini diambil, motor ini tuh belum official release. Jadi gue belum tahu ya untuk harganya berapa. Tapi kita udah bisa tahu spesifikasi dan perubahan-perubahan dari motor ini. Kalau kita lihat dari bagian depan, ini dia ada perubahan. Kita nyalakan dulu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada perubahan sedikit teman-teman di bagian depan ya. Dia sudah dilengkapi dengan dua DRL seperti ini yang menumpuk. Jadi kalau Yamaha nyebutnya ini ada dua mata gitu ya. Dan di bagian tengah di sini ada lampu proyektornya, dan kalau nanti dinyalakan itu memang dia sudah ada cut off-nya teman-teman. Jadi secara fascia atau secara tampilan gitu ya, Yamaha R25 ini terlihat lebih garang, lebih ganteng dibanding versi sebelumnya ya. Jadi memang untuk tampilannya dia mengambil basis desain dari Yamaha M1 juga dan Yamaha R1 juga seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi di bagian lampu sennya, dia juga sudah lebih ramping karena lampu sennya sekarang sudah LED juga. Jadi ini lampu sen yang sama dengan yang ada di Aerox kemarin ya teman-teman. Kita coba nyalakan seperti ini. Cakep ya. Jadi sudah LED dan kita lihat dari garisnya. Wah, ganteng ya. Visornya masih tetap sama sih, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Dan di sini ada bracket untuk plat nomornya. Wah. Oke, kita lihat ke bagian bawah. Dia sudah dilengkapi juga dengan suspensi upside down. Yang suspensinya ini dia warnanya emas. Jadi beda ya dengan Yamaha R25 yang warna hitam yang sudah direview. Itu warnanya kan hitam ya. Kalau yang ini warnanya emas, jadi kelihatannya lebih keren gitu ya. Memang kelihatan bahwa motor ini pakai suspensi upside down. Dan kalau kita lihat di bagian bakbornya dia warnanya hitam seperti ini. Bagian kaki-kaki dia sama ya. Kaki-kakinya dia menggunakan ukuran 110/70 dan untuk velgnya masih tetap sama versi sebelumnya dengan palang Y seperti ini. Jadi nggak ada perubahan ya, bahkan dari tahun 2014 untuk kaki-kakinya. Tapi motor ini memang sudah dilengkapi dengan ABS, depan belakang sudah ABS ya, jadi ABS-nya ini sudah dual channel. Nah, di bagian sini cakep ya, ada lubang seperti ini, dan ini kalau misalnya teman-teman lihat, jadi punya persepsi bahwa motor ini tuh racing banget gitu ya. Lalu kalau kita lihat, di sini ada radiatornya besar ya, dan di bagian mesin dia juga ada perubahan yang cukup signifikan. Untuk apa? Supaya dia bisa meet dengan regulasi yang ada saat ini di Eropa. Karena kan memang motor ini dibuat untuk pasar Eropa ya teman-teman. Jadi untuk di bagian mesin dia ada perubahan, terutama di bagian klep gitu ya. Lalu di crankshaft dan juga busi juga dia ada perubahan. Dan yang pasti untuk di bagian knalpotnya dia juga ada perubahan. Yang sekarang knalpotnya itu dia udah pakai dua katalis. Dan kalau kita lihat dari bagian tengah sini dia punya cat, dia glossy seperti ini teman-teman, dan cakep ya kelihatannya ya. Dari bagian sini cakep banget ya. Kita lihat ada stangnya, dia juga sudah dilengkapi dengan stang yang under yoke seperti ini gitu ya, segitiga seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi dari speedometernya, memang dia sudah dilengkapi dengan speedometer yang baru dengan latar negatif ya, dan warnanya ini biru dengan tulisannya yang warnanya putih seperti ini teman-teman. Nah, untuk di bagian holder-holdernya dia juga sudah dilengkapi dengan ini dim ya. Lalu ada untuk lampu dekat, lampu jauh, ada untuk klaksonnya. Lalu ada untuk lampu sennya, dan untuk menyalakan motornya kita bisa turunkan ke bawah. Jadi memang holdernya itu sistem turun ke bawah seperti ini, bukan seperti dipencet seperti itu teman-teman. Dan ini untuk menyalakan hazardnya ya. Dan untuk motor ini uniknya, walaupun dia motor sport tapi dilengkapi juga dengan ini nih. Ya, jadi ada untuk kita bisa ngecas dengan USB-A. Jadi nanti teman-teman yang mau pasang phone holder itu pas banget buat ngecas HP ya. Dan untuk speedometernya pun dia fiturnya banyak. Jadi ada gear indicator, ada RPM yang dia bisa sampai 15.000 RPM, ada untuk jam juga, ada speedometer, dan di sini ada fitur-fitur standar. Ada trip 1, trip 2, AVG juga ada.
dan dia juga sudah bisa untuk Y-Connect teman-teman. Dan dari bagian belakang kurang lebih seperti ini tampilan dari Yamaha R25 terbaru ini teman-teman. Kalau kita lihat memang bagian belakangnya ini dia jauh lebih sporty dibanding versi sebelumnya. Di sini kita lihat ini ada lubang seperti ini yang bikin motor ini tuh jadi kelihatan cakep ya dari bagian belakang. Dan walaupun motor ini motor sport, tapi di bagian sini tuh ada lubang ya. Kita lihat untuk ini juga bisa untuk ngasih bracket box gitu. Jadi walaupun motor ini motor sport, tapi bisa dipasangin bracket box. Kita lihat knalpotnya ini masih sama seperti versi sebelumnya ya. Jadi dari tahun 2014 dia tidak ada perubahan. Walaupun memang secara komposisi knalpotnya itu dia ada perbedaan terutama dari bagian katalis ya teman-teman ya. Lalu untuk di bagian belakang ini juga tidak ada perbedaan dibanding versi sebelumnya. Jadi untuk velgnya bentuknya sama, ukuran bannya pun sama, dan untuk remnya pun sama, dia ABS 2 channel. Nah, yang menarik lagi motor ini dia udah pakai suspensinya warnanya kuning seperti ini, jadi kelihatan stand out gitu ya. Beda sama warnanya yang warna biru dan campuran hitam ini. Oke, jadi ini untuk ergonomi dari Yamaha New R25 teman-teman. Jadi untuk gue yang tinggi 180 cm, menurut gue ini masih cukup oke lah ya untuk dinaiki. Jadi kalau teman-teman lihat kaki kita juga nggak terlalu mundur, tapi juga kalau misalnya kita naiki ini juga nggak terlalu pegel di tangan. Karena secara proporsi menurut gue masih pas untuk pria yang tingginya 180 dan postur Asia mungkin sekitar 165 sampai 175 ini masih aman banget teman-teman. Jadi ini dia untuk ergonominya ya. Menurut teman-teman gimana nih? Kakinya aman dan nggak bikin jinjit juga ya. So far aman sih untuk gue yang tinggi 180. Dan ini dia detailnya untuk Yamaha R25 terbaru ya. Gimana menurut teman-teman? Kita lihat dulu, kita kelilingin dulu ya. Cakep banget nih motor nih ya. Memang secara proporsi dari Yamaha R25 ini dia tidak ada perbedaan yang jauh signifikan dibanding versi sebelumnya ya. Perbedaannya itu di mesin, juga di bagian tankinya dia lebih slim sedikit, dan untuk bagian joknya dia lebih rendah 6 mm dibanding versi sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen naik motor ini pastinya nggak akan bermasalah lagi dengan yang namanya jinjit-jinjit gitu ya. Jadi aman banget nih motornya. Oke, kita kelilingin lagi untuk di bagian dashboard seperti ini. Cakep ya. Dan sekali lagi kita belum tahu ya harga dari motor ini karena per video ini rilis pun nanti gue akan kasih ya di bagian bawah, di bagian deskripsi untuk harga dan juga spesifikasi lengkapnya. Jadi teman-teman silahkan baca aja di bagian deskripsi ya. Oke, kita kelilingin lagi Yamaha R25 ini ya. Nah ini ada khas banget nih dari Yamaha Racing nih ya, logonya seperti ini. Woi, ganteng sekali ya. Gimana menurut teman-teman nih untuk Yamaha R25 ini? Kira-kira worth apa enggak untuk dibeli? Langsung aja komen-komen di bawah. Oke teman-teman, itu dia ya review dari Yamaha R25. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih lengkap, itu ada yang di versi warna hitam ya. Gue udah rilis duluan. Dan ini yang warna biru, Racing Blue. Jadi untuk harganya nanti gue sertakan sekali lagi di bagian bawah beserta spesifikasinya, nanti teman-teman bisa cek di sana. Thank you yang udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok gue di @indoapp. Thank you teman-teman.